saya Coach Sriwijaya FC, udah Neil Maizar, dan sebelah kanan saya adalah Muhammad Fadli. Coach ini dikenal kan bertangan dingin ya. Ya, Apa yang akan Anda terapkan pada tim SFC ini? Halo semuanya, saya sedang bersama Coach Coach Sriwijaya FC. Ini kami semua bertiga pakai masker. Sebelah kiri saya Coach Sriwijaya FC, udah Neil Maizar, dan sebelah kanan saya adalah Cover Boy, manajer Sriwijaya FC Muhammad Fadli, yang sehari-hari tentu adalah juga Wakil Wali Kota Pagar Alam. Oke, kita semua sudah vaksin, boleh kita buka. Siap. Ya, insya Allah aman karena ini kita juga sedang berada di udara terbuka. Kita ada di Stadion Atletiknya Jakabaring Sport City. Ya, oke, baik. Apa kabar Coach? Kabar baik, Mbak. Kabar baik. Kapan sampai dari menjemput istri dan anak? Sudah 5 hari dia di sini. Sudah 5 hari, jadi Rabu Coach Neil Maizar siap-siap jadi wong kito. Ya, wong kita kalau ya. Ya, wong kito galo. Bukan wong kito gilo galo. Iya, Jadi Coach Neil Maizar ini dari 15 Maret ya? Iya. 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 15 Maret, Iya. hampir sebulan. Iya. Hampir sebulan jadi coachnya Sriwijaya FC. Iya. Sebenarnya kalau menurut manajer SFC, ini lobbynya seperti apa sih sampai menghadirkan seorang Neil Maizar? Ya, beliau ini kan punya pengalaman, punya track record sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Jadi karena target kita Sriwijaya FC itu ke Liga 1, saya butuh pelatih yang berpengalaman, baik di domestik maupun di mancanegara. Pelatih tim nasional Indonesia. tahun 2012. 2012 Iya. dan sebelumnya itu pegang Semen Padang. Semen Padang ya. Semen Padang ya. Kaget gak ketika diminta untuk SFC? Ya antara iya dan enggak, karena Antara ya kaget atau ya gimana? maksudnya si normal aja sih. Hah. Karena kan pelatih. Atau berharap justru? Saya sebenarnya dimanapun berharap akan itu rezeki kan, walaupun di Liga 1, Liga 2. Tapi yang penting kalau memang hati saya bilang iya, saya akan berangkat. Jadi kali ini bilang ya? Iya, hati bilang iya, dan kebetulan Pak Fadli intensitasnya tinggi sama Bang Indra mengkomunikasikan saya. Dan itu memang ada beberapa pilihan waktu itu. Cuma pilihan untuk Sriwijaya cepat dia. Jadi yang lain saya bilang kalau memang duluan yang lain mungkin Sriwijaya enggak. Jadi gitu. Jadi ada beberapa pilihan waktu setelah saya udah tidak di Lamongan lagi kan, kontrak saya habis di Lamongan. Kita tidak ada kesepakatan sih, bukannya tidak kesepakatan ya kita pisah. Berarti nilai SFC lebih tinggi. Ya bisa dibilang begitu, karena kan begini. Cocok ini susunya kata orang. Semuanya kan kalau saya sih tergantung feeling aja. Tergantung feeling. Feeling dan rasa nyaman. Oke. Jadi boleh dibilang ini ya apa namanya intuisi juga Iya ya? intuisi, karena Sriwijaya kan pingin dia ke Liga 1. Iya. Dan itu buat saya kan belum pernah saya Liga 2. Ada tantangan tersendiri buat saya dan saya bismillah aja. Bismillah Yang aja. penting kita di dalam suatu klub tuh yang penting ya antara manajemen, pemain, pelatih itu satu keinginan. Kalau itu satu keinginan insya Allah bisa. Jadi nggak ada rasa apa ya? Ini kan boleh dibilang SFC itu identik dengan RD. Rahmat Darmawan, ya kan? Ada nggak rasa semacam inferior gitu ya, barangkali ya dari udah Neil Maizar ini menghadapi nama besar RD, kemudian juga merasa agak direndahkan barangkali karena ini Liga 2 seperti itu. Jangan berpikiran begitu. Kalau kita berpikiran begitu, bagus kita nggak kesini. Karena sepak bola itu kan sama aja.
Cuma orang memandangkan ini Liga 2, Liga 1 oke lah, itu kan status ya. Cuma yang harus diingat ketika ini Liga 2 ini ada suatu keinginan yang murni untuk ke Liga 1 dengan cara apapun, kita harus siap di situ. Bukan kita sekarang ini kan bukan memandang siapa, bukan melihat siapa. Yang harus kita lihat ini bagaimana kita satu keinginan, satu visi, berpikiran bagaimana Sriwijaya SC ini bisa ke Liga 1. Oke. Itu yang penting. Ponaan, saya biasa manggil ponaan. Ponaan. Oke, Pak Fadli. Ini kalau ada embel-embel bapakku di depan ini harus panggil Pak. Ya kan? Apa? Kira-kira sama nggak lahirnya hari Kamis? Saya hari Minggu. Chemistry. Oh, hari Minggu. Hari apa lahir? Nah, hari Jumat sana. Hari Jumat. Bukan chemistry tadi. Ya, ada nggak chemistry-nya nih dengan Uda Nil? Ada, jadi begini. Pertama sekali kita kontak Coach Nil, saya bicara dulu, terus kami sepatah dua patah lah, kata lah untuk bagaimana visi misi ke depan. Beliau juga tanya keinginan Sriwijaya seperti apa, apakah sebagai menjadi pelengkap daripada liga. Saya bilang tidak, Coach. Kami punya keinginan untuk kembali ke Liga 1 karena ini bukan habitat kami. Makanya saya bilang tadi. Bukan habitat kita ya. Iya, Sriwijaya Orang FC. Sumsel ya. Iya, Sriwijaya FC itu dengan kebesaran namanya, punya histori yang luar biasa. Salah satu klub yang punya banyak gelar di Indonesia. Jadi makanya temanya saya bilang back to habit. Kita harus kembali ke habitat kita. Back to habit Liga 1. Liga 1 itulah tempat Sriwijaya. Ya kalau sekarang itu dalam tanda kutip agak sedikit kecelakaan. Agak sedikit kecelakaan, menarik nih kecelakaannya gimana? Turun ke Liga 2. Turun ke Liga 2. Tapi ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tidak boleh kita mengingat masa lalu. Kita berpikir hari ini ke depan. Bagaimana kita mengembalikan kejayaan Sriwijaya FC ke depan. Nah itu. Tapi kalau dari sisi finansial, saya pengen tahu nih, apalagi kan belakangan ada sejumlah pesohor gitu ya. Sultan. Ya, sultannya gitu Kata ya. anak-anak milenium sekarang. Sultannya yang masuk ke ranah bola. Ada Raffi Ahmad, kemudian diduga juga ada Ahmad Dhani seperti itu ya. Dan juga ada orang-orang tajir lah, orang-orang kaya. Sementara SFC ini duitnya seberapa banyak untuk bisa mengembalikan ke Liga 1? Ya semangat aja. Semangat nggak cukup kalau nggak ada uang. Ya ini Nggak bisa pakai APBD. ya kita akan kerja. APBD. Ya kita akan kerja. Banyak di Sumatera Selatan ini orang yang peduli dengan Sriwijaya FC. Tentunya kita harus melakukan komunikasi yang intens buat dengan mereka. Setelah beberapa kali saya bertemu dengan para pengusaha katakanlah, mereka juga besar harapan mereka dengan Sriwijaya FC dan mereka siap ada di belakang Sriwijaya FC. Bagaimana dengan BUMN yang ada 4 huruf ya, PTBA sebut, ya kan dulu punya peran yang sangat besar, tapi kemudian belakangan mungkin apakah karena pandemi itu tidak menggelontorkan bantuannya sebesar itu. Gimana upaya Anda sebagai manajer? Iya tadi, jadi dari perkenalan tim, Pak Gubernur juga sudah bilang bahwa sponsor tradisional dikatakan oleh beliau itu tetap support di Sriwijaya FC. Ya kami katakanlah anak-anak muda ini kan saya akan rangkul semua anak muda yang punya potensi di Sumatera Selatan untuk sama-sama kita memikirkan bagaimana membangun Sriwijaya FC baik dari materi, dari segala hal untuk biar Sriwijaya FC ini maju. Itu harapan kita sama-sama. Yakin ya? Yakin. Harus yakin dulu Tante. Harus yakin dulu ya. Oke. Kita sekarang akan bicara soal ini Coach. Anda kan menargetkan sebelum bulan puasa itu sudah berhasil direkrut sejumlah pemain yang punya nama gitu ya. Tapi kenyataannya ini udah besok puasa nih. Belum juga. Coba Sudah, bisa
Sudah ya? Sudah. Sudah. Jelasin dong sama netizen, bener nggak? Dari sekian banyak, dari berapa sih kalau nggak salah yang diperlukan? Ya mungkin kita sebenarnya kan bukan bukan bintang-bintang sekali, ya, tapi cuma pemain yang di Liga 1 itu kan punya pengalaman dan histori yang bagus. Jadi mungkin besok tanggal 14 ada 2 orang yang datang itu. Tanggal 14, catat 14, ya. netizen, tanggal 14 itu, April akan ada 2 yang datang pada bulan Ramadan. Namanya adalah pertama itu si Lucky Wahyu. Lucky Wahyu, dia terakhir di Hari mana? ini sudah saya post di medsos. Oke. Lucky Wahyu dan Ferry Sistianto. Itu pemain stopper, center back, dan Lucky Wahyu pemain midfield, attacking bisa, defending bisa. Dan nanti kalau kalau CV-nya bagus dan mereka berpengalaman. Jadi apakah mereka menjadi pemain utama kita? Iya. Tapi apakah menjadi pemain yang hebat di sini belum tentu. Karena kan tergantung dari dia. Kita jangan para pecandu sepak bola atau orang yang netizen yang ingin dia menjadi tulang punggung. Iya, tapi nanti jangan mengharapkan sepak bola itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Gitu. Karena kan kita hanya bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kalau saya begitu, saya bicara sama Pak Manajer, kita ambil A, kita ambil B, kita ambil C. Ini kebutuhan kita sesaat. Kebutuhan kita sesaat. Yang ini kita butuhkan untuk kita maju ke Liga 2. Apakah menjamin ini akan lebih hebat? Belum tentu. Belum tentu. Tapi ini prosesnya lalu kita bikin. Gitu. Jadi masing-masing posisi itu kita lihat harus ada A, harus ada B, harus ada C dengan kompetensi mereka masing-masing dan mereka harus bersaing di posisi itu. Coach, kalau kita bicara soal sosok ya, tadi kan Anda bilang ini kebutuhan sesaat. Tetapi bagaimana kemudian kehadiran seorang Coach Neil Maizar itu bisa meramu, itu kan yang paling penting ya. Bisa meramu, bisa memadukan menjadi dirigen yang luar biasa bagi orkestrasi yang padu gitu kan ya. Untuk sebuah tim SFC Liga 2 yang sedang berjuang ke Liga 1. Kalau Coach ini dikenal kan bertangan dingin ya. Apa yang akan Anda terapkan pada tim SFC ini? Sebenarnya sepak bola itu yang pertama itu adalah bahan ya. Bahan. Ya, bahan itu artinya ada pemain yang bagus. Betul. Kayak kita mau masak gitu ya. Kita mau masak. Gitu kan. Jadi pemain itu memang harus kita talent scout gitu. Kita pilih pemain yang layak sesuai dengan konsep cara kita bermain. Nah, kan kita memilih pemain itu kadang-kadang kan tidak semuanya yang sesuai dengan keharapan kita. Misalnya kita ambil A, nanti pas tiba di lapangan atau 1 kali pertandingan atau 2 pertandingan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi itu kan tidak boleh kita berpikiran begitu. Jadi saya dengan Pak manajer bilang kita cari pemain yang sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Karena pemain goalkeeper, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, karakternya berbeda-beda. Nah, tugas seorang pelatih itu adalah bagaimana membentuk tim, menjadikan pemain yang starting 11 itu sesuai dengan karakter mereka masing-masing dengan berbeda karakter. Nah, menjadi suatu tim yang utuh dengan satu tujuan yang sama. Ini tidak mudah. Karena kalau kita membentuk tim itu kan bek kiri, bek kanan beda karakternya dan cara pola pikirnya juga beda, keahliannya juga berbeda. Jadi nggak mudah memang dan itu butuh. Yang pertama butuh tentang program, ya program kerja yang bagus, bagaimana game plan-nya dari hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, itu nanti akan saya bikin. Jadi per period namanya, seminggu begini, sebulan begini, 3 bulan begini. Jadi harus detail. Dan itu kita jabarkan dan membentuk aplikasi di lapangan. Dan itu nanti memang softwarenya sudah ada sama saya. Nah, jadi nanti kita akan hasilnya nanti seperti apa, kelemahan, kekuatan, kelebihan dan kekuatan tim kita itu akan kita evaluasi dan berbentuk data itu. Jadi terutama juga tidak berdasarkan unsur-unsur subjektivitas ya? Oh enggak, kalau sepak bola itu nggak bisa begitu. Sepak bola itu clear, kita harus jujur. Kita nggak boleh sepak bola itu tidak jujur. Ketika menurunkan pemain itu starting 11 11 orang itu memang layak dia untuk main. Jangan karena senang sama dia, nggak boleh. Yang habis itu adalah pelatih. Ketika Anda tidak jujur menurunkan pemain di lapangan, Anda tunggu keakibatnya. Jadi memang perlu itu tadi selalu mendengarkan intuisi juga dong ya. Iya, tapi data kita perlu.
intuisi berbasiskan pada Berdasarkan data. data. Karena kalau kita lihat pemain misalnya value to make dia rendah, tapi secara skill individu bagus, bisa kita turunan dan bisa kita turunan. Jadi memang kita semua data berapa value to make-nya berapa, kecepatan larinya berapa, misalnya lari 300 meter dia berapa, lari 10 meter berapa, 20 meter berapa, itu kita tes. Jadi kita bisa mengukur kemampuan dia sampai berapa sesuai dengan standar yang ada. Nah, jadi gitu, enggak sembarangan kita menurun pemain. Jadi coach punya waktu atau target berapa lama nih dari sisi coach, dan kemudian saya nanti tanya dari sisi manajer gitu ya, untuk bisa kembali ke Liga 1. Sebenarnya yang penting kita pikirkan adalah prosesnya, Pak. Prosesnya. Ya, jadi begini. Proses itu adalah bagaimana tim pelatih itu bersinergi. Pertama dulu, tim pelatih itu harus dibantu dengan orang yang di belakangnya, expert di belakangnya. Saya sebagai pelatih kepala harus dibantu oleh sistem pelatih, goalkeeper, teknik, fisik, analisis taktikal. Juga nanti ada dokter tim, ada fisioterapis. Itu yang penting. Nah, setelah itu kita bikin program yang bagus sesuai dengan keinginan kita. Hari minggu pertama seperti apa kita latihan, minggu kedua seperti apa, minggu ketiga seperti apa, sehingga berapa bulan kita. Kalau saya lihat ini persiapan lumayan bagus. Kan kalau misalnya 26 Juni kita mulai kick off-nya, berarti kan kita ada sekitar 80 hari kita latihan. Biarpun puasa tetap latihan Ya, ya? tetap puasa latihan. Cuma di puasa kan tidak boleh kita pagi latihan, sore aja. Nah, berdasarkan proses-proses yang kita lakukan, game plan yang kita lakukan, rencana kerja yang kita lakukan, baik itu uji coba di dalam track in, track out-nya, itu kan proses. Nah, kalau kita bisa menjaga proses ini, insya Allah hasilnya bagus. Ini yang susah menjaga prosesnya ini. Makannya harus bagus, tidurnya harus bagus, ya istirahatnya harus bagus. Itu harus berpikiran positif semua. Pemain harus berpikiran ke depan. Kalau mereka tidak melakukan itu, jangan harap dia dapat yang terbaik. Kalau satu pemain, dua pemain, 30 pemain ada berpikiran begitu, itu yang saya sebut menjaga proses itu lebih susah daripada kita Hasil, memikirkan hasil. Semua orang pasti ingin hasil, ingin menang. Tapi kalau dia nggak tidur Kalau bagus, prosesnya nggak pas, kalau latihannya nggak ada, tidurnya nggak, vitaminnya nggak ada, Betul. apa yang mau dapat? Itu yang harus kita sikapi untuk Sriwijaya FC. Dan saya sudah bilang sama Pak Manajer, dan Pak Manajer akan menjaga proses itu sama-sama, baik di manajemen maupun di luar manajemen. tolong diperhatikan Ya, targetnya berapa lama kalau dari sisi manajerial. kalau dari Ini jawabnya pinter nih, pakai proses, Iya. jadi nggak bisa diukur waktu. kalau coach berbicara teknis, kalau saya berbicara ini amanah. Jadi amanah masyarakat Sumatera Selatan, targetnya tahun ini terakhir di Liga 2. Insya Tahun Allah. depan ke Liga 1. Insya Allah, itu harapan kita. Nah, kalau teknis benar apa yang dibicarakan oleh Coach Neil tadi. Tapi kalau kita tidak bisa. Kita berbicara itu target, kita berbicara target. Kenapa saya berbicara seperti ini? Makanya apa yang dibutuhkan oleh coach kita lakukan sekarang. 80 hari masa latihan, 26 Juni ya. Juni ya, Rencana, Coach ya? rencana. Rencananya kick Kick off. off. Jadi memang sudah cukup itu TC. Berbeda kalau kita hanya sekedar pelengkap di liga. Iya. Ya mungkin katakan 2 minggu sebelum kick off kita baru mau latihan. Tapi kembali lagi, apakah Coach Neil mau ke Sriwijaya kalau memang targetnya hanya melengkapi, kan begitu. Iya. Jadi sebelum kita tekan kontrak, kita sudah banyak berbicara dari hati ke hati. Saya punya beban yang besar. Iya. Karena amanah masyarakat Sumatera Selatan ada di tangan saya sekarang. Jadi saya bicara sama Coach Neil, kalau memang Coach Neil tidak bisa atau katakan mau menerima tantangan, ya kita tidak bisa. Tapi ternyata saya luar biasa. Pendekatannya berapa lama sih? Nggak lama Coach ya, 1 minggu, 2 minggu lah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 2 minggu. Chemistry tadi, biarpun tidak lahir di hari Kamis kami. Sama lahir hari Kamis ya, tapi ternyata chemistry ya. Chemistry. Pasti angkanya lumayan dong. Enggak lah, tapi cukup ya Coach saya buat makan ya. Cukup untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga. Kebutuhan untuk orang-orang yang kita cintai cukup lah. Asik. Jadi, oke. Perlu berapa M ya, Pak Manajer, untuk bisa membeli pemain-pemain yang lumayan punya nama ya?
Ya, Ya, boleh lah. Boleh lah, iya kan? kurang lebih standar tapi ini. Berapa? 15 M. 20 M bintang pemain kita. Ada pemain, tapi sekarang kita sudah mulai ada beberapa pemain bintang. Tadi memang bukan yang dalam high level, tapi untuk di Liga 2 mereka di high level. Itu pemain Liga 1 semua. Ada Rizky di kiper, Ya, ada Dedi Hartono, ada Dedi Hartono, ada Valentino, ada Valentino, Persipura, ada Lucky, ada Lucky, ada si Ferry, Ferry, ya. dan tunggu lagi ada kejutan selanjutnya. Wah keren. Ya, Naturalisasi kah? Insya Allah. Insya Allah. Kalau bisa. Iya. Ada berapa naturalisasi direncanakan? 2 ya, saya kalau bisa ya. Ya kita harapkan lebih kurang 2 lah. Cuman harapan kan. Ya, Harapan. Masih ada proses. Hmm. Makanya teman-teman media bilang kok manajernya yang ini pelit ngomong tante. Iya nggak boleh. Ya, bukan pelit ngomong. Kan tipe manajer kan berbeda. Kalau saya kan tante sudah kenal lama. Bekerja terlebih dahulu, ada hasil saya baru bicara. Tapi kalau nggak diomongkan di publik, orang nggak tahu kalau kita udah kerja. Iya, tapi kalau tidak berhasil kan Nggak apa-apa. Malu. Hasil kan soal proses. Iya. Ya kan coach? Saya lebih tua dari kalian, jadi saya tahu lah kira-kira. Iya kan? Jadi harus banyak ngomong. Iya. Harus berbagi. ya. Ya, oke. Sekarang sepak bola itu kan sesuatu yang boleh dibilang sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Ya. SFC pada masa saat ini tentu juga diperlukan sebagai pemersatu Sumsel semua untuk maju. Maju untuk semua. Amin. Gitu ya. Anda juga wawaku pagar alam Ya. seperti itu ya. Tapi sedang dipercaya oleh Pak Gup Ya. untuk memanajeri SFC. Gimana upaya memajukan ini, terutama dilihat dari ini pertanyaannya, supporter. Supporter SFC ini kan fanatik. Iya, fanatik ya. Fanatik. 2 hari setelah saya ditunjuk menjadi manajer SFC, 3 kelompok supporter besar SFC sudah duduk satu meja Oke. dengan Bisa disebut mana aja? Siapa Singa- aja? Singa- Kak Yayan, terus Kak Edi, dan Kak Kusuy. Oke. Nah, kami duduk. Klubnya apa aja itu? Singamania, Singamania, Sriwijaya Mania, dan Ultras. Oke. Kami duduk bertiga, kami berbicara dari hati ke hati, apa yang kemarin Sriwijaya perlu dievaluasi, apa target kita ke depan, bagaimana menyatukan 3 kelompok supporter besar yang ada di bumi Sriwijaya sekarang. Alhamdulillah, mereka mewakili rekan-rekan, mewakili teman-teman semua, bersatu untuk sama-sama berbicara atas nama Sriwijaya FC. Tidak berbicara kelompok, tapi dalam dukungan mereka berbeda bendera, hal yang wajar lah. Tapi dengan satu semangat, Sriwijaya FC kembali ke Liga 1. Gitu ya. Ya. Jadi mereka udah boleh dibilang udah kasih komitmen. Komitmen. Sudah kasih komitmen ya 3 kelompok besar tersebut. Oke. Coach, SFC ini dikenal juga sebagai klub sepak bola yang selalu ada ritual khusus ketika mau bertanding. Gitu ya. Jadi misalkan ke Ponpes itu sudah menjadi kewajiban. Seperti itu. Apalagi kan Anda dari Sumatera Barat. Apakah Anda akan membawa tradisi itu boleh dibilang ke SFC? Sebenarnya kemarin saya diskusi dengan Pak HZ, Henry Zainuddin sebagai Presiden Sriwijaya. Secara tidak langsung kita mungkin satu hati. Satu hati. Ya. Coach besok sebelum puasa kita akan datang ke pondok pesantren. Kalau tidak pondok pesantren kita datang ke tempatnya anak yatim piatu atau panti asuhan. Dan saya sangat luar biasa dan itu memang kita lakukan dimanapun saya berada. Bahkan kalau misal tim itu tidak ada, kita akan ingatkan. Karena saya bukan ritual saya kan memohon doa lah. Kita berbagi rasa dengan anak yatim, dengan pesantren. Itu suatu niat yang sangat luar biasa. Jadi memang dimanapun itu saya lakukan. Apakah di Semen Padang, apa di Persela Lamongan kemarin, kita tetap
Bahkan secara individu ada beberapa teman ketika kita menang, kita akan sisihkan bonus kita untuk panti asuhan. Itu saya lakukan di Semen Padang dan kemarin saya lakukan juga di Persela Lamongan. Karena apa? Kenapa? Kan sedikit rezeki kan boleh, walaupun tidak Harus. banyak. Nah, ya itu nggak banyak juga, tapi memang dari hati mereka Dari hati, berapa mereka ikhlas, kasih. ya. Itu sangat luar biasa, dan Itu sangat bagus. dan itu Dan harus ditradisikan. harus ya, jadi sepakat semua ya. Ya. Oke, coach, tahun lalu 2019 tapi ya, Ya. 2019 itu kan ketika coachnya masih adalah Bang Kasar tadi, SFC sudah berada pada semifinal, Ya, ya ya, kan? ya. Tapi kemudian terlempar karena ya diduga ada permainan lah, boleh dibilang seperti itu. Siap nggak ngadepin hal-hal semacam itu? Atau berdasarkan pengalaman Anda, seberapa kejamnya sih sepak bola saking sedemikian seksi ya, coach? Tapi memang itu luar biasa itu. Kalau di posisi saya itu mudah-mudahan jangan terjadi lah. Amin-amin ya. Ketika saya ingin, Amit-amit katanya. ketika saya ingin karena gini, pengalaman saya selama 4 situasi yang sulit itu insya Allah saya lewat. Pertama, saya sebagai asisten membawa Semen Padang itu dari Liga 2 dulu namanya, divisi utama ke Liga Super 2010 itu 2009 itu di Solo. Jadi ketika kita udah 4 besar di partai pertama itu Semen Padang kalah, adu penalti lawan Delta Sidoarjo. Tapi mencari posisi 1 kita lawan Persija Meraja 4, kita menang 1-0. Dan itu sangat luar biasa. Seandainya kita kalah 1-0 untuk menjadi itu nggak bisa tuh. Itu berat itu. Tapi alhamdulillah itu kita lewat dan akhirnya kita masuk ke Liga Super di 2011. Dan Semen Padang sampai hari ini dan lama periode dia bertahan di situ. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, buat saya 2 kali saya hampir degradasi ya, Persela dan Persela Lamongan. Itu sangat luar biasa. Dan itu dari cerita-cerita itu memang satu yang harus kita sikapi. Kekuatan Allah itu sangat luar biasa. Betul. Tidak bisa. Gitu. Kembalinya ke Kembali atas. ke atas. Saya kalau seandainya saya di Borneo kalah sama Borneo di pertandingan terakhir, udah tidak. Degradasi. Kalau saya kalah kemarin di di Persib Bandung, kalau Persib Bandung habis kita. Tapi kita menang Persib Bandung 2-0, akhirnya itu lebih motivasi. Di kandang kita tidak terkalahkan, sampai hampir pertandingan kita tidak terkalahkan. 7 pertandingan terakhir kita terkalahkan. 7 pertandingan tidak terkalahkan di bawah coachnya Neil Maizan. Ya, jadi menurut saya apa yang harus kita petik? Jangan pernah menyerah dengan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena tidak satu pun manusia yang tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Tidak satu pun manusia. Tidak satu pun, apalagi bola bundar. Bola bundar. Itu harus yakini. Kalau kita tidak yakin itu, jangan kita masuk di sepak bola. Dan satu lagi, sama Tuhan tidak dan tidak mungkin. Betul. Nah, itu dia. Betul. Itu untuk kita mengobati supaya kita nanti ekspektasi kita terlalu begini, akhirnya jangan. Biasa Ya, itu. biasa. Menang kalah itu biasa. Biasa, Hidup itu tapi biasa. amit-amit. Ya jangan kita seperti itu. Amit-amit jangan sampai terjadi. Betapa sakit hati. Berat. Sakit hati. Jadi saya menyadari kalau misalnya kemarin Sujaya itu tidak masuk ke Liga 1, saya tahu apa yang dirasakan, saya tahu. Psikologisnya ya. Apa yang dirasakan teman-teman di manajemen, saya tahu. Tapi nggak bisa diungkapkan. Iya Pak ya. Pertama dan terakhir. Iya. Itu pertama dan terakhir. Gimana nih menyikapi hal yang sama? No comment lah. Pokoknya jangan sampai terjadi di zaman Iya, kita ya. zaman Coach, ya. kita. Iya. Mudah-mudahan. Jangan sampai Kita, terjadi. kalau saya bikin sama Pak manajer, kita berpikir ke depan lebih bagus lagi. Itu hanya histori aja. Oh ya, saya gitu. Hanya histori dan juga ini ya, menguatkan ya supaya karena kita udah punya pelajaran yang sedemikian pahit ya. Ya. Dan itu di sepak bola mau normal aja. Dimana maupun kalau nggak dapat sama orang, dapat sama kita. Iya. Kalau dapat sama kita, dapat sama orang. Kalau nggak orang menang, kita menang. Gitu. Oke, tapi kerja dulu, kerja dulu. Tapi itu tadi amit-amit. Amit-amit jangan sampai kejadian. Iya. Oke. Tadi saya dengar SFC udah mau diundang ya oleh PSIS yang Persis Solo. Persis Solo yang sudah dimiliki oleh putra bungsu presiden. Iya, sudah ada yang kontak.
mungkin Itu karena apa? Kalau diundang seperti itu biasanya karena apa? Karena kebesaran nama SFC ya? ya karena SFC ya kita sama-sama mungkin di Liga 2 mau lihat sejauh mana kita selama ini latihan. Iya. Mungkin itu saya tambahkan mungkin karena mungkin kita dilihatnya persiapan kita mungkin lebih matang. Jadi dia mau tes juga ya? Ya, kemarin sudah sempat ngubungin ya, mungkin nanti kita setelah Lebaran kita nanti lebih intens lagi lah ngobrol sama mereka. Kalau bisa, karena kita jauh di Sumatera, sekali kita ke Pulau Jawa 2-3 tim lah. Kalau 2-3 tim mau dihajar oleh SFC? Ya mau bukan hajar, mau mengukur kemampuan. friendly game gitu loh. Friendly game. Kalau hajar tuh terlalu pede, kali, urakan kali. Terlalu urakan kali. Nggak apa-apa buat nguatin mental. Jadi memang itu friendly game namanya. Di pertandingan persahabatan tuh ada di program kita. Itu kita try out namanya. Kan? Try out. Nah, ada try in nanti kita coba di sini. Kita datangkan tim siapa gitu. Jadi memang ada itu program. Oke. Coach, dengan bahan masakan yang ada, boleh dibilang kan gitu tadi bilang bahan ya. Terus kemudian tadi manajer bilang bisa dibayangkan kalau di wingnya kanan ini siapa, itu siapa dan segala macam, ditambah lagi pemain naturalisasi, yakin lah ya? Kita harus yakin, karena sepak bola itu adalah keyakinan, bukan ketidakpastian. Jadi kalau kita yakin, ditambah dengan kemauan dan kerja keras, itu adalah kekuatan yang tidak terkalahkan, dan itu harus kita pegang oleh Sriwijaya. Oke. Sekarang, the winning team menurut prediksinya manajer seperti apa, dan juga nanti saya tanya ke coach. Ya coach dulu, itu kan teknis. Ya coach dulu. Kalau begini, kalau sekarang kita kalau bisa membilang the winning team, karena semua saya bilang bayang-bayang adalah. Ya maksudnya kan gini, semua yang ada kita ambil itu kan nanti sesuai dengan aplikasi di lapangan. Apakah kita ambil misalnya bintang, siapapun bintangnya, tapi kenyataan di lapangan tidak sesuai aplikasi, belum tentu dia masuk di tim. Tapi secara hati nurani kita udah tahu sih siapa. Sudah tahu ya. Udah tahu ini. Tergantung kita lihat bagaimana program latihan kita jalan atau enggak. Gitu. Nah, ketika program kita latihan jalan, baru kita bisa melihat ini. Kalau sekarang belum bisa. Tapi tadi saya dengar udah perkiraan, sudah memperkirakan kanan ini kiri itu. Coba tolong sebutin lagi. Ya, jadi begini. Ya kan? Kita ada waktu 2 bulan ya. Ada 2 bulan, saya sudah bilang sama coach, beri saya masukan, saya yang eksekusi. Saya yang eksekusi. Tapi semua saya serahkan kepada coach. Pemain ini butuhnya pemain ini, pemain ini. Kalau yang mengeksekusi itu coach atau manajer sih? Saya, manajer. Kalau saya kan memantau pemain. Saya ambil misalnya si Andi. Berarti nggak boleh masuk angin nih manajernya. Nggak harus kuat iman. Iya. Oke, terus? Jadi tadi di kiri ada Valentino. Di kiper ada Rizky. Di tengah ada Ferry ya. Yang baru ini. Di back tengah itu Ferry, di tengah ada Lucky. Di kanan ada Dedi Haryanto. Dedi Hartono. Ada Dedi Hartono. Tapi tentunya kita masih ada 10 pemain Liga 2 musim lalu yang secara teknis mereka juga mumpuni. Nah, saya bilang sama pemain, kita kan belum 100% ini, baru 60%. Dari 60% ini nantinya semua tidak ada yang aman. Itu saya bilang sama coach, nanti coach yang bicara teknisnya. Sampai di hari H pertandingan, Nggak tahu ya. tidak satu pun yang bisa bilang dia aman. Jadi, itu tuh sengaja ya? Iya, karena sepak bola itu berubah. Dinamis ya? Dinamis. Ketika kita bilang dia masuk di starting 11, termalam dia sakit, nggak bisa. Tapi secara umum kan orang tahu. Jadi kita nggak bisa bilang ini harus dimainkan, nggak bisa. Begitu juga seperti yang kita bilang, dia di kanan punya pengalaman, punya experience, punya knowledge, ya, punya attitude bagus. Belum tentu juga jadi pemain inti. Karena situasional kan berbeda. Jadi yang bisa menjadikan inti dia lah di latihan. Ketika dia latihan menunjukkan performa yang bagus, dengan attitude yang bagus, dengan motivasi latihan yang bagus, disitulah nilainya akan kita taruh. Oh,
dia pantas di sini. Jadi nggak mudah Mbak bikin pemain harus jadi dream team, nggak senang bilang. Dan lagi ini ya, karakter tentu sangat berpengaruh juga ya. Apakah dia akan dipakai dalam arti sikap baik, attitude, ya kan? Kan sepak bola itu kan udah global. Ketika dia punya experience, pengalaman, punya knowledge, dia punya pengetahuan, skill individunya bagus, tapi attitude-nya nggak bagus, mempengaruhi penampilannya. Kan dia harus motivasi, dia respect sama pelawan, respect sama pemain, respect sama pelatih. Kan begitu jadi pemain sepak bola. Ketika dia tidak respect sama pemain, habis dia. Jadi dia harus satu kesatuan antara satu pemain dengan pemain. 30 pemain yang ada di Sriwijaya itu harus jadi satu utuh. Satu keluarga. Sakit semua. Satu sakit semua. Nggak bisa. Oke. Kalau bayang-bayang kapten tim udah ada belum sih? Ya biasanya yang senior sih, udah kelihatan leadernya sudah ada. Nah, yang senior, yang punya pengalaman, itu kelihatan di lapangan. Ada bisa sebut nama bayang-bayangnya siapa? Ya, kalau sudah bilang misalnya kita sebut Amrizal sekarang, itu kan dia pantas itu Ya, jadi kapten. bukan sama-sama dari Sumatera Barat tuh kan bukan. ya? Tapi apakah dia jadi kapten Sriwijaya FC? Tentu itu juga. Nah, jadi itu contohnya. Amrizal karena senioritas, Ya, pemain lama. Pemain lama. Ya, senior masuk. Oke. Jadi itu tipikalnya begitu. Kalau dia kapten orang punya senioritas bagus, punya leadernya bagus, punya pengalaman, punya bisa merangkul pemain. Itu ciri-cirinya.